Katanya Sayyidina Malik bin Anas. Qal ru'ya salihah fi riwayah ru'ya al-hasanah min Allah. Mimpi yang indah dari Allah. Mimpi yang baik, yang salihah. Wal hilmu minasyaitan. Adapun yang tidak baik datangnya dari syaitan. Wa faman ra'a syai'an yakrahu, kalau dia melihat sesuatu yang dia enggak suka, yang dia benci, falyanfuth an shimalihi thalathan. Dia lagi tidur, kemudian dia melihat sesuatu dalam mimpi yang dia enggak suka, maka dia meniup tanpa cipratan ludah. Dia meniup ke sebelah kirinya, meniup kecil sebelah kirinya sebanyak 3 kali. Berlindung, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berlindung dari syaitanir rajim. Fa innaha la tadurruh. Itu mimpi. Walaupun mimpinya kelihatannya nyata, enggak bakal membahayakan engkau. La tadurruh. Jangan cerita kemana-mana. Kalau sudah diam. Jangan cerita kemana-mana. Tuh, dalam hakadha. Itu kalau kalian mimpi, nah itu hendaknya dia meniup sebelah kirinya 3 kali, berlindung kepada Allah dari syaitan 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Begitu. Kemudian dia pindah posisi. Tadinya misalkan ngadep kiri, balik ngadep kanan. Begitu, atau sebaliknya. Pindah posisi sejenak. Pindah posisi. Terus ini zaman banyak orang juga yang kagak mimpi, dia ngaku mimpi. Kenapa? Buat nambahin follower, buat nambahin simpatisan, buat nambahin jamaah, buat buat nipu orang, buat bohongin orang. Ana mimpi semalam ente ngasih ana duit 3 juta. Begitu. Mimpi indah buat lu, mimpi kan? Mimpi. Mimpi indah buat dia. Begitu. Terus kenapa harus kita yang bayar tagihannya? Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min a'zamil al-fira, yani al-iftira, termasuk penipuan yang paling besar. Termasuk penipuan yang paling besar, ayyadda'i ar-rajul ila ghairi abih au yuriya ainahu ma lam tara au yagula ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lam yagul. Ya. Termasuk kebohongan, dusta yang paling gede, yang paling dahsyat adalah ketika seseorang mengklaim bernasabkan kepada yang bukan bapaknya. Wah, itu bapak saya. Wah, itu kakek saya anak dia, saya cucu dia, saya keturunan dia. Padahal kagak. Ya. Ngaku-ngaku keturunan keturunan orang soleh, keturunan wali, keturunan ulama, padahal kagak. Begitu, pengen minta sumbangan, padahal kagak, pengen minta sumbangan. Begitu. Ngaku, wah saya anaknya Habib Novel Jindan, begitu. Minta duit ke sono ke sini, kagak ada. Begitu. Bapak anak lakinya 2, ada 1 lagi udah meninggal dunia. Begitu. Nah lu siapa? Kata ngaku-ngaku buat minta duit, buat minta sumbangan, buat minta ini dan itu. Ataupun juga ngaku saya keturunan wali ini, saya keturunan Habib ini, saya keturunan kiai ini. Ngaku kepada sesuatu kepada yang bukan bapaknya. Oh, ngaku-ngaku min ahlil bait, ada nasabnya, ada
apa namanya, silsilahnya, begitu, ada datanya. Nggak ada datanya atau jangan ngaku-ngaku ya, khalas. Dan kalau dia keturunan Ahlul Bait, jangan khawatir, di akhirat nggak hilang. Biar kata sedunia nggak ada yang ngakuin. Di akhirat kagak hilang, biar kata sedunia kagak ada yang ngakuin. Tapi enggak, ane mau diakuin, mau ini, kenapa? Biar ane bisa dapat duit, biar bisa nipu orang, biar bisa ini buat itu, kepentingan duniawi. Min a'zamil fira yadda'i rajul ila ghairi abih. Makanya itu termasuk kufur. Al-kufur hadza ketika yantasib ila ghairi abih, ngaku bernasab kepada orang lain padahal tidak. Sama yang kedua itu ta'an fin nasab, mengingkari nasabnya orang lain. Ada orang menyebutkan nasabnya, terus diingkar, kagak, lu bukan cucu dia, kagak, itu bukan nasab lo. Mengingkari nasabnya orang lain. Sebab tuh kue tuh, makan kue, minta bukain. An-nas tamanun, an-nas mu'tamanun ala ansabihim. Orang-orang terpercaya dengan nasabnya mereka, diamanatkan dengan nasabnya mereka. Sesuatu yang kita nggak tahu, dia bilang ini bernasabkan begini, ya khair marhaba. Kita, prinsip kita adalah kita tidak mengaku kepada orang yang kita tidak bernasabkan, bernisbat kepada dia, nggak boleh. Dan kita tidak mengingkari nasabnya orang lain. Hatta beberapa ulama ahli nasab, ketika ada orang minta didatakan nasab dia di buku silsilah, bilang kita nggak punya datanya. Anda nggak bilang ente Habib, atau ente bukan Habib, atau ente bukan Sayyid, atau ente bukan keturunan Ahlul Bait. Cuma emang Anda kagak punya datanya. Kita punya dan apa namanya, ada persyaratannya untuk memasukkan ke buku ini. Persyaratan yang nggak terpenuhi persyaratannya, kita nggak bisa masukin. Tapi bukan berarti ente bukan Sayyid, bukan Habib, kita nggak tahu. Tidak buru-buru memvonis lu penipu. Nggak segampang itu. Nggak segampang itu. Kan lo nggak lihat waktu ente nggak lihat waktu maknya beranak. Halo, anas mu'tamanun ala ansabihim. Kecuali yang udah jelas-jelas enggak. Ane lihat, ane ini penipu. Ane tahu siapa bapaknya, ane tahu siapa emaknya, bla bla bla. Ya, itulah urusan. Tapi kalau kagak, ya jangan, lebih baik berhati-hati, jaga mulut kita. Hatta nasabnya benar, nasabnya bagus. Waman bata'a amaluh lam yusra' bihi nasabuh. Kalau amalannya lambat jalannya, nasab dia yang tinggi nggak bisa mempercepat laju amalannya dia. Begitu. Ente sekarang mau masuk surga, melajunya dengan amal. Amalnya speednya pelan. Jangan harap nasabnya bisa mempercepat speed dan kecepatanmu. Nggak bisa dipercepat dengan nasab. Imam Al-Haddad bilang, "Tsumma la taghtar bin nasabi la wala taghna bika nabi." Jangan hurur dengan nasab. Jangan merasa puas, bapakku gini, kakekku gini. Ikutin, teladanin, contoh. Kalau nggak dicontoh, ya ada satu orang mimpi kakeknya dia, njitnya dia. Dia ngelihat, wahai kakekku, ni'mal ab, ni'mal jad anta. Kamu adalah sebaik-baiknya bapak, sebaik-baiknya kakek, sebaik-baiknya leluhur. Itu anak mimpi kakeknya. Itu kakeknya nyaut ke dia, wa bi'sal walad anta, dan seburuk-buruknya anak lu. Kamu seburuk-buruknya anak, seburuk-buruknya cucu, menyimpang dari jalan saya. Itu sekarang sholat 1000 rakaat tiap malam, terus sombong, gugur kan, sia-sia. Nah ini sekarang yang sholat, yang ibadat, yang giat, kakek ente, orang lain. Terus yang sombong ente, nggak punya malu.
Seandainya ente yang beribadat, ente yang beramal, terus ente sombong, angus, gugur. Ini yang beribadat orang lain, yang giat orang lain. Nah lu yang sombong, berharap kenyang, orang yang makan dia yang kenyang. Orang yang minum dia yang hilang dahaga. Kata. Orang yang pakai payung, dia ikut nggak kena hujan. Nggak bisa. Orang naik pesawat, dia di bawah. Wah, saya yang melayang. Habis mabok nih orang kayak begini. Ada mabok yang kayak begini. Min azamil fira, an yadda'i rajul ila ghairi abih. Dia mengklaim bernasabkan kepada selain bapaknya. Hadza dosa yang paling besar. Terus yang kedua, penipuan yang terbesar, itu penipuan yang terbesar. Yang kedua, an yuriya ainahu ma lam tara, mengklaim mimpi sesuatu yang dia enggak lihat, mengklaim akan suatu mimpi yang tidak benar. Ana mimpi gini, ana mimpi gitu. Ada sebagian orang ada mimpi Rasulullah cium tangan sama anak. Masya Allah, begitu. Nggak sekalian mimpi jadi Tuhan deh. Beneran, sampai begitu. Yang mau bohong jangan ketara-ketara banget, nah jangan ketara-ketara banget. Bohong tentang mimpi begitu, itu berbahaya. Makan. Di dalam hadis, barang siapa yang mengaku bermimpi sesuatu yang dia nggak mimpi, besok hari kiamat dipaksa untuk menyambung antara dua butiran gandum, suruh ikat. Beras tuh ada, atau gandum, bagaimana mengikat beras? Diikatnya bagaimana? Diikatnya gimana? Kan kecil begitu, kaku gitu, pasti patah. Nggak bisa, bagaimana mengikatnya? Dan dipaksa, ente jangan keluar dulu dari neraka sampai kelar. Udah selesai, berhasil, baru keluar dari neraka. Itu dahsyat. Banyak orang begitu. Hatta misalkan ini mimpi palsu diceritakan ke satu orang, celaka, sial, penipuan terbesar. Bagaimana kalau dia ceritakan mimpi palsunya kepada 2 orang, 3 orang, 5 orang, 10 orang, 100, 1000 orang, begitu di mimbar, di majelis cerita mimpi palsu. Segitu nggak pedenya kamu dengan nilaimu hingga perlu diperkuat dengan mimpi palsu. Berarti ente ada krisis kepercayaan diri, hingga untuk membangun kepercayaan dirinya biar pede bikin mimpi palsu. Kalau aneh nggak cerita mimpi palsu, nih orang pada nggak percaya, mana? Bohongin dah. Jadi orang tambah yakin. Krisis kepercayaan mental yang kayak begini, penyakit mental yang dia punya. Auzubillah. Terus yang ketiga, yaqul ala Rasulillah malam yaqul, berbicara dengan mengatasnamakan Rasulullah, padahal Rasul nggak ngomong. Wow, Rasulullah bilang gini, Rasulullah padahal kagak ngomong. Menipu dengan mengatasnamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Kenapa yang disebut penipuan mimpi baru penipuan dengan mengatasnamakan Nabi? Sebab penipuan mimpi adalah menipu dengan mengatasnamakan Allah. Kan sebab ru'yah, kalau dia mimpi baik, datangnya dari Allah. Nah dia nggak mimpi baik. Kemudian dia cerita mimpi, berarti dia menipu mengatasnamakan Allah. Itu dahsyat. Dan baru disebut menipu mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang kadang untuk menaikkan citranya, menarik kepercayaan masyarakat, mimpi ini, mimpi itu. Ada sekali Habib Umar bin Hafidh ditanya di universitas mana itu, ITS Surabaya. Kebetulan kita yang terjemah. Sore habis asar, dialog, ada orangnya, Habib Umar, saya mau tanya,
menyebar viral bahwa Habib Umar katanya bermimpi ini, bermimpi itu, bla 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 bla. Didengerin. Terus Habib Umar ngomong apa dia? kita terjemahkan. Terus Habib Umar bilang, jawabannya satu. Ini nih omongan ini nih yang kita bilang Habib Umar mimpi ini, mimpi itu. Ini ada baru sekarang, baru pertama kali dengar dari ente. Habib Umar yang mana yang mimpi? Ini Anda pertama baru dengar. Udah gitu tuh cerita, itu mimpi palsu berkembang. Hari demi hari, tahun demi tahun. Terus menjadi namanya bohong jariah. Bohong jariah, orang tuh sedekah jariah, amal jariah, infak jariah. Ini bohong jariah. Bohong jariah. Sebarkan di WhatsApp, musiman. Sebarkan di ini, sebarkan di macam-macam. Begitu bohong jariah. Masya Allah. Berapa banyak orang yang dilantik di akhirat menjadi pembohong karena punya andil di dalam penyebarannya. Berapa? Udah melewatin berapa ratus, berapa ribu. Dan berapa banyak individu yang kebohongannya 2 kali lipat. Karena ada 2 yang percaya. 3 kali lipat, 4, 5, 6. Dosa bohongnya 6 kali. Ada yang dosa bohongnya 10 kali. Ada yang dosa bohongnya 100. Ada yang dosa bohongnya 1000 kali lipat. Ada yang 10.000, ada yang 1.000.000 kali lipat. Karena dia sumbernya. Subhanallah. Segitu nggak pedenya. Ama apa yang telah dilakukan, ama apa yang telah dia anut, ama dengan apa yang telah dia jalankan, dia nggak pede. Hingga perlu didukung, disupport dengan kebohongan. Udah gitu kebohongannya mimpi lagi. Mau bikin bohong, bikin kenyataan lah. Ini kagak bikin bohong, mimpi lagi. Aneh mimpi begini, aneh mimpi begitu. Orang kan bisa bilang itu kan cuma mimpi doang. Ini kagak, udah mimpi, bohong lagi. Udah gitu bukan mimpinya dia, mimpinya orang. Coba bilang, lah aneh mimpi Habib Umar ngomong gini, kan dia yang mimpi, aneh yang mimpi, kenapa lu ingkar? Kita jadi ngajarin orang ngebohong. Maksudnya begitu. Kalau mau bohong yang genah gitu, yang rapi mau bohong. Jangan bohong Habib Umar yang mimpi. Habib Umar yang mimpi. Kapan gue mimpi? Hatta Habib Umar juga gitu berbulu-bulu tahun sama Habib Umar. Hampir 30 tahun bersama Habib Umar. Enggak pernah Habib Umar cerita-cerita mimpinya dia. Kenapa bisa tahu ceritanya ke lu? Kita kenal Habib Umar hampir 30 tahun. Hampir 30 tahun. Ini sekarang tahun berapa kita? 14. 41. Masya Allah. Habib Umar ke Indonesia itu dari tahun 14, 12 atau 13 Hijriah. Dari 14, 13 Hijriah. Bentar lagi 14, 42. Berarti udah berapa tuh? Dari 2 ke 29 tahun. 29 tahun kita kenal. 29 tahun nggak pernah cerita aneh mimpi ini, aneh mimpi itu. Banyak hal-hal apa namanya yang pribadi, yang sifatnya rahasia diceritakan kepada kita, tapi nggak pernah yang cerita aneh mimpi semalam gini, aneh mimpi semalam begitulah. Kagak ada, nggak cerita apa begitu. Ceritanya kekuculuk ini. Dan menyebarnya kalau udah apa namanya, udah mau deket-deket hajatan politik, udah deket-deket hajatan duniawi, baru nyebar ini nyebar itulah. Sian. Sampai segitu nggak pedenya. Hingga apa namanya? Dan kali kalau mau bohong, yang cantik dikit napa? Yang beneran dikit. Kata Allahu a'lam.